Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Sugeng Parwito dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini hari Selasa tanggal 5 Januari 2021. Anak-anak sekalian, alangkah berbahagianya anak-anak tetap menjaga kesehatan, sehat walafiat. Sebelum pembelajaran bahasa Indonesia kita mulai, marilah kita menundukkan wajah sejenak untuk berdoa agar pembelajaran hari ini berlangsung lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mengawali pembelajaran bahasa Indonesia, dipersilahkan anak untuk mengisi terlebih dahulu daftar hadir hari ini. Dipastikan anak-anak memakai masker untuk menjaga kesehatan, dan anak-anak tetap standby di tempat. Perlu Bapak sampaikan anak-anak sekalian, usahakan untuk semester 2 atau semester genap ini anak-anak mematuhi segala peraturan yang ada, harus mengerjakan tugas-tugas yang anak-anak yang kalian kerjakan. Jadi tugas-tugas itu segera dikerjakan, jangan sampai ditunda-tunda, karena itu adalah nilai. Anak-anak harus mengubah nasib supaya anak-anak menjadi anak yang sukses nantinya. Baik, hari ini Bapak akan memberikan materi kelanjutan dari semester 1, yaitu tentang mengkreasikan puisi rakyat. Puisi anak-anak sudah pernah diberikan pada saat di sekolah dasar. Puisi rakyat yang disajikan pada kesempatan pagi hari ini, anak-anak akan mendalami yang pertama hubungannya dengan puisi lama tentang pantun, puisi lama tentang syair, dan puisi lama tentang gurindam. Tentunya dari materi-materi itu anak-anak harus dibiasakan untuk membuat suatu puisi. Puisi itu kalau dibuat memang mudah, tapi sebetulnya sulit anak-anak, karena harus dilengkapi dengan beberapa unsur, terutama ada yang namanya unsur dream. Jadi ada unsur-unsur yang harus dilengkapi. Kembali kepada puisi anak-anak sekalian, secara umum, secara harfiah, anak-anak masih ingat apakah yang dimaksud dengan puisi? Nanti ada puisi lama, ada puisi baru, kemudian ada lagi puisi modern, dan ada lagi puisi kontemporer. Yang saya sajikan hari ini adalah puisi lama. Puisi sendiri diartikan adalah bentuk karangan terikat. Bentuk karangan terikat yang terikat oleh jumlah suku katanya, yang terikat oleh jumlah barisnya, yang terikat oleh jumlah baitnya, dan beberapa hal yang tidak atau menjangkau dari kalimat itu. Pembelajaran hari ini bertujuan anak-anak untuk bisa menuliskan atau membuat puisi dengan apik, dengan bagus. Anak-anak biasakan. Jadi di luar bentuk. Jadi menurut puisi itu sendiri, kalau anak-anak membuat semacam karmina atau mungkin talibun atau seloka, itu namanya bentuknya. Ditinjau dari bentuknya itu adalah seperti itu, sedangkan ditinjau dari isinya bahwa kembali pada puisi pantun misalnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pantun atau puisi pantun anak-anak, ada pantun remaja, ada pantun orang tua. Pantun anak-anak seperti apa anak? Yaitu pantun seperti
teka-teki atau mungkin jenaka. Pantun remaja contohnya pantun percintaan, pantun perkenalan. Ada lagi pantun yang namanya pantun orang tua atau nasihat yang memberikan nasihat-nasihat atau semacam ada penilaian agama, moral untuk anak-anak sekalian. Jadi pada kesempatan pagi ini akan disampaikan untuk materinya yaitu mengidentifikasi. Jadi ada materi yang pertama hubungannya dengan mengidentifikasi. Mengidentifikasi puisi informasi, mengidentifikasi puisi rakyat khususnya pantun, syair, dan gurindam yang disajikan baik secara dibaca maupun didengar. Pada pembelajaran ini yang pertama, anak-anak harus bisa mengetahui tentang yang pertama hubungannya dengan tentang pengertian puisi sendiri. Kemudian saya kembangkan menjadi masuk ke sana yaitu pengertian tentang pantun, puisi lama yang dengan pantun. Kembalikan pada sebuah pantun. Di sini adalah mengidentifikasi itu dengan 3.9. Nanti yang keempat kalau masih ada waktu yaitu 4.9 ada hubungannya dengan menyimpulkan. Ya. Apakah yang dimaksud dengan pantun anak-anak? Pantun adalah karangan terikat yang terikat oleh jumlah bait, jumlah baris, jumlah suku katanya, bahwa pantun itu berasal dari berbagai bahasa di Nusantara. Pantun dapat diartikan sebagai tuntun, dari bahasa Jawa. Pantun aslinya dari bahasa Melayu, anak-anak sekalian, berasal dari bahasa Melayu. Pantun yang dapat dijadikan bahasa menjadi bahasa tonton. Ada tonton anak-anak. Bahasa tuntun, ada bahasa tonton dari bahasa Tagalog. Kemudian dikembangkan lagi ke bahasa yang lain dari Sumatera atau di bahasa Toba, yaitu yang namanya pantun sendiri, artinya pantun. Sedangkan di daerah Sunda disebut dengan sisindiran. Di daerah ND Batak namanya ende-ende. Di daerah Batak namanya ende-ende. Jadi itu namanya pantun. Pantun menunjukkan sebuah puisi lama yang di dalamnya terdapat beberapa hal dilihat dari segi isinya. Tadi saya sampaikan pertama adalah pantun anak, ada pantun remaja, ada pantun dewasa. Sedangkan bentuknya ada talibun, ada seloka. Ciri-ciri pantun yang akan kita tuliskan nanti, anak-anak bisa memberikan bahwa ciri-ciri itu nanti dapat dijadikan sebagai pengertian dari pantun sendiri. Ciri-ciri pantun yang nomor satu adalah setiap bait terdiri atas 4 baris.
berdiri atas 4 baris. Ciri yang kedua, setiap baris memiliki 8 sampai 12 suku kata. Yang nomor 3 adalah bersaja atau berima AB. Yang keempat, baris pertama dan kedua berupa sampiran. Baris keempat dan baris ketiga dan keempat menghapus ya, ini ya, ya bisa ini. Jadi baris ketiga dan keempat berupa isi. Ya, jadi baris kedua dan keempat berupa isi. 4 hal atau beberapa hal ini tidak boleh diubah anak-anak. Ciri-ciri pantun ini tidak ada berubah. Kalau dirubah sudah bukan pantun lagi. Nanti bisa menjadi karmina atau mungkin jadi seloka atau talibun, sehingga akan mengalami kesalahan itu. Kita ambil contohnya. Contohnya kita ambil. Jadi 1 bait ada 4 baris. Ini. Air surut memungut bayam. Air surut memungut bayam. Sayur diisi ke dalam kantong atau kantung. Terus yang ketiga, jangan diikuti tabiat ayam. Jangan diikuti tabiat ayam. Jangan diikuti tabiat ayam.
bertelur sebutir atau sebiji, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, di sini letak rimanya adalah pada akhir kata anak. Rimanya itu ada pada kata ayam, pada kata ayam. Kemudian di atasnya ada pada kata bayam. Kemudian di nomor 3 ada pada kata kantung. Ya. Yang terakhir ada pada kata kampung. Ya, kampung. Urutannya adalah yang pertama bayam, kemudian nanti yang ketiga itu adalah ada kedua kantung atau kemudian ayam, kemudian kantung, yang terakhir adalah kampung. Ayam dengan bayam itu namanya rima anak-anak. Apakah itu rima utuh atau rima sebagian? Ayam, bayam, bayam, ayam, ya kan? Kalau ada B A Y A M, yang A Y A M, sehingga kata-kata itu dapat dianggap sebagai rima utuh karena lengkap ada ayamnya semuanya. Gitu. Misalnya ada rebana, ya, pesona, ya, berbeda itu. Ada pedang, nah, pedang dagang, kan lain itu. Jadi nggak lengkap, hanya sebagian. Kalau ini komplit. Jadi di situ adalah menunjukkan antara baris pertama dengan kedua itu kenapa anak-anak disebut dengan bersaja AB-AB, antara A dengan B berbeda. Karena pada baris pertama itu disebut dengan bayam. Ini bayam. Bayam. Ini namanya A. Nah, kemudian kalimat yang kedua tadi adalah ayam. Atau berbeda. Sayur diisi ke dalam kantung. Nah, ini nggak kelihatan. Jadi bayam kemudian dengan kantung. Kalau ada bayam, kalimat kedua itu bayam, berarti rimanya atau sajanya A. Karena rima atau kata pertama dengan kata kedua itu berbeda, berarti A dengan B. Itu bedanya anak-anak. Seperti nomor 3. Ada kata ayam dengan kampung. Kan berbeda juga, sehingga dikatakan untuk kata pada kalimat pertama itu sebagai rima akhirnya itu berbeda dengan nomor 2, maka ditulis sajaknya atau rimanya A, karena kata terakhir itu berbeda. Contoh yang lain. Contoh yang lain ini coba anak gajah mandi di sumur. Nah, ini sumur. Saya garis. Ini kata sebagai rima yang pertama. Anak gajah mandi di sumur. Terus kata yang kedua,
ambil apa ya? Ambil alat di dalam perahu. Nah. Kata yang kedua pada akhir baris adalah perahu, anak-anak. Yang pertama sumur, yang kedua perahu. Kalau kalimat pertama, kata pertama dengan kata kedua itu berbeda, berarti otomatis karena berbeda maka ini namanya rima atau sajak A, ini sajak B. Gitu. Sajak A, sajak B. Sebetulnya kalau diteruskan boleh sajak C, sajak D. Kalau nanti ketemu dengan gurindam sama, ada AA, ada BB, ada CC, ada DD seperti itu. Karena gurindam hanya dua lare dalam satu bait. Nih. Saya teruskan. Kalimat yang ketiga. Yang ketiga. Anak muda jangan takabur. Nah, mengapa takabur? Karena bertemu dengan sumur ur 1 dengan 3. Ya. Terus yang nomor 4 nanti bandingannya dengan nomor 2. Ambil alat di dalam perahu. Kalimat yang 4 diimbangi, yang nanti ketemunya dengan kata ini, kata perahu bunyinya U. Cobaan Tuhan, siapa tahu. Jadi siapa tahu. Jadi ada kata U. Nih. Membandingkannya anak-anak, membandingkannya itu baris pertama dengan ketiga, baris yang kedua dengan 4. Nah. Kalau keempat kata atau keempat rima akhir itu berbeda, maka sajaknya namanya A. Yang pertama sumur, yang kedua perahu, kan beda, sehingga ini A, ini B. Yang ketiga tadi takabur, yang keempat tahu, beda kan, sehingga ini juga AB, sajaknya AB, AB, seperti itu. Tuh. Nah sekarang suku katanya, anak-anak tahu, bedakan antara suku kata dengan kata. Anak gajah mandi di sumur itu ada berapa kata? Anak gajah mandi di sumur ada 5 kata. Sedangkan kalau suku katanya adalah anak gajah mandi di sumur, ada 9 suku kata, sehingga kata dengan suku kata itu berbeda. Nah, kesimpulannya seperti itu anak-anak. Ini hubungannya dengan pantun. Ada lagi. Baik bergalas, baik tidak. Baik bergalas, baik tidak. Buli-buli, bertali benang. Buli-buli bertali benang, baik berbalas, baik tidak. Asal budi sama di kenang, itu juga pantun.
Hanya anak-anak, ini untuk yang kedua, ini kita tulis pada penggunaan pantun ini. Jadi kalimat pertama dengan kedua itu, pertama dengan kedua disebut dengan sampiran. Sampiran itu keterangan lah, namanya keterangan. Ini disebut sampiran atau keterangan. Anak dengan ambil ini adalah ini sampiran, yang di bawah ini nomor 3 dan 4 itu disebut dengan isi. Itu. Iya. Pantun yang sebenarnya seperti ini berbeda dengan pantun kilat. Nah, itu. Pantun kilat hanya 2 lare seperti gurindam nantinya. Itu. Melangkah pada materi yang kedua masih sama, yaitu puisi rakyat. Habis. Ya. Setelah puisi rakyat atau hubungannya dengan pantun, kita melangkah yang namanya syair. Syair. Anak-anak pernah mendengar syair ya. Syair itu diartikan sebagai kata syair atau syuur. Ya. Yang artinya itu apa? Perasaan yang disadari ya. Mungkin syair. Syair itu pada intinya hampir sama dengan pantun, hanya kalau pada syair itu tetap mengacu satu baitnya 4 baris, namun setiap barisnya adalah semuanya adalah isi anak-anak. Ya. Kita tulis ciri-cirinya. Ciri-ciri syair, atau mungkin pengertiannya sama ya, syair. Bahwa syair ini berasal dari Persia. Syair ini berasal dari Persia atau yang sekarang namanya Arab. Masuk ke Indonesia itu pada saat bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara kita atau ke Indonesia. Jadi syair. Ciri-cirinya satu, ya. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Ya. Setiap baris memiliki 8 sampai 14 suku kata. Bukan kata anak-anak, tapi suku kata. Yang nomor 3, semua baris adalah isi. Ya, semua baris adalah isi. Itu. Jadi di sini tidak ada sampiran anak-anak. Semua baris adalah isi. Yang nomor 4, bersajak A. Yang terakhir 5, yaitu bahasa yang digunakan yaitu bahasa kiasan. Bahasa yang digunakan bahasa kiasan. Ini ciri-ciri. Ciri
Ciri ini anak-anak dapat dijadikan sebagai definisi syair. Apakah syair? Syair adalah ini tadi, karangan terikat yang memiliki satu bait dalam 4 baris dengan jumlah sukata 8 sampai 14. Kemudian setiap barisnya adalah semua isi, dan yang itu bahasanya adalah bahasa kiasan dan berjajah AB. Ini adalah pengertiannya anak-anak. Itu ciri-cirinya di situ. Bukan dari saya tadi. Syair adalah berasal dari bahasa Persia, itu bukan pengertian. Syair adalah puisi lama dari Persia, itu bukan pengertian, itu keterangan saja. Tapi yang asli adalah pengertian ini. Tuh. Boleh anak dicatat jika perlu, dicatat ya boleh, atau direkam silahkan di rumah. Besok ada tugas, anak-anak langsung mengerjakan. Karena ini semester 2, berarti sudah melangkah menuju ke kenaikan kelas. Pastikan anak-anak jangan sampai tidak mengerjakan. Ya. Contoh kalimat. Ya, sekarang. Masih ada waktu Pak Topan ya Pak? Masih Pak Prima ya? Apa? Oh ya, masih. Ya. Ini sajaknya adalah AAA. Berarti kalimat itu harus menggunakan kata terakhir harus sama semuanya. Ya. Contohnya saya mengambil syair perahu. Ya. Ini syair perahu oleh Hamzah Fansuri. Jadi ada syair perahu. Syair yang dikarang oleh Pak Hamzah ini ada 4 anak-anak. Yang pertama syair perahu, yang kedua adalah syair burung pingau, yang ketiga adalah syair dagang, dan yang keempat apa? Yaitu syair sidang fakir. Ada 4, tapi yang saya ambil adalah syair perahu dulu. Jadi, karena hanya waktu sih. Ini contohnya. Inilah gerangan suatu madah. Inilah gerangan suatu madah yang mengarangkan syair terlalu indah, pakai lagi. Ini madah, ini indah. Nah, indah. Yang 1, 2, kemudian nomor 3. Dan nomor 3 adalah sudah. Diperbetuli sudah, atau jalan diperbetuli sudah. Yang terakhir di sanalah
iktikat, di sanalah iktikat, diperbetuli sudah. Ya. Jadi ada 4 ini, dari mulai kalimat pertama dengan rima akhir adalah madah, nomor 2 dengan menggunakan kata indah, nomor 4 dengan kata sudah, dan yang keempat dengan 4 kata sudah ya ini ya. Jadi menggunakan kata berarti rimanya sama anak-anak ya, rimanya sama, menggunakan rima akhir sama, yaitu dah ya. Ya, berarti maka ini disebut dengan tadi apa? Namanya bersajak a. Ini ya a. Ini a. Ini a. Ya. Jadi Jadi bersajak a. Kalau tadi sajaknya ab. Gitu. Kalau Pak, kalau misalnya itu tidak a boleh enggak? Apa? Misalnya b semua boleh, asal itu hurufnya sama. Atau mungkin c semua boleh. Yang penting itu kalimat ini pada akhir kata itu sama. Itu namanya berima atau bersajak. Madah dari kata ada, kemudian sudah, kemudian ini. Nah, itu contoh untuk syair. Masih ada lagi? Hapus. Syair. Ya. Saya mengejar dulu syair, kemudian nanti masih ada waktu, saya tak mengejar dulu gurindam dulu. Anak-anak ya. Jadi gurindam saya kejar dulu. Nanti anak-anak biar tahu, kalau nanti kita tambah contoh-contoh syair atau pantun kita tambah lagi. Sementara kita ambil dulu yang gurindam. Apakah yang dimaksud dengan gurindam anak-anak? Gurindam itu juga sama, yaitu bentuk puisi lama yang berasal dari India. Nama aslinya adalah Kirindam. Nama aslinya adalah Kirindam, yang artinya mula-mula atau perumpamaan. Mula-mula atau perumpamaan. Itu. Jadi gurindam itu artinya kirindam atau mula-mula atau perumpamaan. Cirinya bagaimana anak-anak? Ciri-cirinya masih hapus dulu. Ciri-ciri gurindam. Ciri-ciri gurindam. Gurindam. Ada gurindam Raja Ali Haji, ada 12 larik suku kata. Ada soneta 14 suku kata. 14 itu bisa dibagi 2 anak-anak. Soneta. Satu baitnya bisa 6, satu baitnya bisa 8. Tapi ada lagi puisi beling anak-anak. Jadi ada lagi puisi beling, puisi bajuk. Ada, itu dari koleksinya Danarto, itu puisi beling anak-anak. Tapi kalau puisi beling itu hanya menampilkan bentuknya anak-anak. Itu saya hanya menyinggung sedikit. Jadi kalau puisi beling itu hanya seperti ini anak-anak. Begini. Nah. Atau begini. Atau begini.
Nah. Ya itu, ini hanya mengadakan bentuk Danarto dan sebagainya. Jadi ada Winka, terus terakhir adalah kawin muda. Itu adalah mengandalkan. Di sana ada gambar-gambar bulat. Anak-anak bisa mengartikan. Kelereng boleh, sesuka hati. Cilok boleh, bakso silahkan. Di sana ada lagi gambar apa? Itu memang terbuka, namanya puisi beling Danarto. Ada Basul Kalsum Bahri juga sama. Kembali ke gurindam anak. Ciri-ciri gurindam. Yang pertama, setiap bait terdiri 2 baris. Hanya 2 baris. Setiap bait terdiri 2 baris. Baris yang pertama disebut soal atau masalah. Nah, atau mungkin sebab boleh, ini sebab ya, sebab. Baris yang kedua disebut apa? Disebut jawaban atau ini tadi sebab, ada ini akibat. Jadi sebab akibat. Baris yang pertama adalah soal, baris yang kedua adalah jawabannya. Itu namanya gurindam. Jadi gurindam itu hanya 2 baris. Intinya di mana? Intinya adalah pada satu permasalahan ini. Kemudian jumlah barisnya suku kata, setiap baris jumlah suku kata 10 sampai 14. Ya. 10 sampai 14. Nah, terus sajanya bagaimana, Pak? Sajanya bagaimana? Mungkin karena kalimat terakhir, kata terakhir dengan kedua itu berbeda, mungkin dapat dimasukkan rimanya mungkin AB. Nah, bukan AB tapi AB saja. Atau mungkin dimasukkan tadi saya sebutkan, kalau ini dianggap sama, oh biasanya sama, misalnya kalau dianggap sama, ini cukup bisa A, bisa B, bisa C, dan seterusnya. Gitu. Nah, ya. Nih, tinggal contohnya sekarang, contoh kalimat di sini. Contoh gurindam. Contoh gurindam 12 ya. Contoh gurindam. Tadi yang pertama adalah soal. Yang kedua adalah jawaban. Jika hendak mengenal orang berbahagia,
Ini kalimat yang pertama. Jika tidak mengenal orang yang berbahagia, dijawab sangat memeliharakan yang sia-sia. Tuh. Jadi permasalahan ini intinya ada pada keduanya itu. Jadi ini jawabannya. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, terus jawabannya sangat memeliharakan yang sia-sia. Jadi sia-sia itu seakan-akan dihilangkan, jadi supaya bisa bahagia. Atau contoh yang lain, itu lagi. Jika hendak mengenal orang mulia, ini yang gampang dulu. Jika hendak mengenal orang yang mulia, jawabannya apa, anak-anak? Lihatlah kepada kelakuan dia. Lihatlah kepada kelakuan dia. Atau mungkin ada lagi yang bisa melihat orang-orang yang punya punya ilmu, punya ini tuh bisa dilihat dari situ. Nah, ini contoh secara umum, ini baru masih dangkal sekali anak-anak. Berapa contoh? Itu yang kami berikan. Habis, Pak? Ya, itu yang sementara yang kami bahkan nanti anak-anak sekalian dari 3 hal yang saya sampaikan tentang puisi rakyat. Yang pertama hubungannya dengan pantun, silahkan dipelajari. Anak-anak bisa membuka buku paket halaman 165, atau mungkin anak-anak bisa melihat dari buku halaman 172. Itu tentang pengertian-pengertian dari Gurindam dan sebagainya. Silahkan dibuka buku itu, dipelajari, ditulis, boleh dibuat catatan, diringkas pelajaran ini yang dipanjangkan Pak Sugeng apa saja, nanti bisa dicatat. Kemudian besok lagi ada Bu Winda Ningrum apa saja, seperti itu. Demikian kami sampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak Kro TVRI untuk memberikan pada kami kesempatan. Akhirnya anak-anak sekalian selamat beraktivitas kembali anak-anak. Tetap anak-anak jangan putus asa, kerjakan tugas-tugas kalian secepat-cepatnya, jangan ditunda-tunda. Itu tugas yang terbaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.